Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi berjumpa bersilaturahim dalam acara Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisyab. Tentunya ini masih dalam rangkaian program Metro TV, yaitu Berkah Cahaya Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini seperti disampaikan, Tafsir Al-Misbah akan membahas Surah Al-A'raf, di mana surat Al-A'raf ini sendiri adalah surah yang diturunkan di Mekah dengan jumlah ayatnya yaitu 206 ayat. Surat Al-A'raf ini banyak bercerita tentang kisah-kisah Nabi. Tapi pada kesempatan kali ini di episode awal, tentunya di awal bulan Ramadan ini ya, kita akan membahas dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Dan untuk pembahasan ayat tersebut, tidak salah lagi sudah hadir bersama kita di kesempatan yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan ini, yaitu guru kita, Bapak Quraisyab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Quraisyab? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita masuk lagi bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Apa harapannya di bulan suci Ramadan ini Pak Quraisyab? Mudah-mudahan makin meningkat kualitas iman kita. Amin ya Allah. Makin sejahtera kita dan bangsa kita. Saya kira itu ya yang kita harapkan. Amin. Subhanallah. Dan tentunya tidak hanya hadir Bapak Quraisyab, di studio juga hadir ini generasi muda Indonesia ya, yang peduli terhadap agama dan juga mau juga ingin tahu tentang Quran sebagai tanggung jawab kita sebagai umat Islam, betul ya? Saya mengucapkan selamat datang buat sahabat-sahabat saya, teman-teman saya dari Universitas Islam Jakarta sudah ada di sini, dan juga teman-teman dari Institut Teknologi dan Sains Bandung, serta ada kawan-kawan dari Abang None Jakarta 2011. Terima kasih, selamat datang di Tafsir Al-Misbah ya. Baik, Pak Quraish, bicara mengenai surat Al-A'raf Pak Quraish. Arti Al-A'raf itu sendiri kan tempat yang tertinggi, cuman kita nggak ngerti ini maksudnya apa. Nah, sebelum kita masuk ke ayat 1 dan 7, mungkin Pak Quraish bisa jelaskan terlebih dahulu sampai nanti kita juga masuk pembahasan dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Silakan Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surah yang akan kita jelaskan mudah-mudahan bisa selesai. Amin insyaallah. Adalah surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ini seperti tadi dikatakan oleh saudara David, turun di Mekah. Tetapi turunnya itu diduga keras setelah sekian tahun Nabi berdakwah. Itu difahami karena biasanya surah-surah yang turun di Mekah itu pendek-pendek. Qul huwallahu ahad pendek ya? Iya, pendek. Itu di Mekah. Hampir semua surah-surah, bahkan semua surah-surah yang pendek itu turun di Mekah. Ini surah 206 ayat. Namun demikian, dia turun di Mekah karena turunnya jauh sesudah Nabi berhijrah. Jauh sesudah Nabi menyampaikan dakwah, tapi sebelum beliau hijrah ke Madinah. Masih di Mekah jadi. Masih di Mekah. Nah, dalam upaya beliau menyampaikan ajaran Islam di Mekah itu banyak sekali tantangan. Kalau bukan seorang yang mendapat bimbingan yang demikian besar dari Tuhan, beliau sudah menyerah. Ya. Ada nabi yang lari dari umatnya, itu Nabi Yunus. Ya, ya kan? Ya. Lari meninggalkan umatnya karena kesal. Tapi Tuhan tidak mau seorang itu lari dari tanggung jawabnya. Kalau Nabi Yunus ditelan ikan, tapi kemudian dia beristighfar, kembali lagi ya kan. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu doanya. Nah, surah ini membimbing Nabi Muhammad. Uraiannya berkisar pada 3 hal. Yang dirinci ketiga hal itu dalam sekian kisah. 3 hal tersebut, yang pertama berbicara tentang keesaan Tuhan. Di periode Mekah, penekanannya pada keesaan Tuhan, hati dulu. Anda tidak akan bisa melakukan sesuatu dengan baik dan tulus kalau hati Anda
tidak sesuai dengan apa yang Anda nampakkan. Ya kan? Iya. Jadi perlu ada penekanan tentang keesaan Tuhan. Yang kedua, yang dibicarakan di sini adalah tentang kenabian. Karena nabi adalah sosok yang menyampaikan pesan Tuhan kepada kita. Kita tidak bisa langsung dengan Tuhan karena hati kita tidak sejernih mereka. Hati kita tidak sesuci mereka. Manusia bertingkat-tingkat kan. Ada yang pandai, ada setengah pandai, ada yang bodoh. Hatinya juga begitu. Ada yang sangat suci, ada yang kotor. Nah, nabi-nabi itu hatinya sedemikian bersih sehingga dia bisa berhubungan dengan Tuhan secara langsung. Tuhan bisa menyampaikan kepadanya informasinya untuk disampaikan pada kita. Itu nabi. Nah, yang ketiga yang menjadi bahasan surah kita ini adalah tentang hari kemudian. Di dunia ini keadilan tidak pernah sempurna. Ya. Iya, betul. Semua kita mendambakan keadilan. Sekian banyak orang yang baik justru di penjara. Iya, betul. Sekian banyak orang yang jahat justru bukan hanya bebas, hidup berfoya-foya. Ya. Di mana keadilan? Iya. Pasti ada hari di mana semua akan memperoleh keadilan secara sempurna. Surah kita berbicara soal itu dan hampir semua uraian pada periode Mekah itu berbicara tentang ketiga pokok ini. Nah, nanti di celah-celahnya ada kisah itu, kisah nabi-nabi, kisah pembangkangan dan lain-lain sebagainya. Mari kita lihat ayat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika falayakum fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dzikran lil mu'minin. Alif lam mim shad. Problem. Ulama-ulama dulu berkata ini hanya Tuhan yang tahu artinya. Iya. Mengapa? Karena rangkaian huruf-huruf semacam ini, alif lam mim, ha mim, yasin dan sebagainya, tidak dikenal dalam bahasa yang digunakan oleh masyarakat ketika itu. Sehingga kita tidak bisa tahu artinya. Namun ada orang-orang kemudian yang tidak puas dengan itu sehingga mereka berpikir apa tuh maknanya ini? Mereka berkata bahwa bisa jadi maknanya tantangan. Hai masyarakat manusia, ini Al-Quran. Kalian tidak dapat menyusun semacam Al-Quran ini. Padahal Al-Quran ini kata-katanya, kalimat-kalimatnya kalian ketahui. Alif, lam, mim, shad. Jadi itu semacam tantangan. Nah, baru dinyatakan kitabun unzila ilaika. Ini adalah kitabun. Itu kalau saudara-saudara dengar suatu kata yang akhirnya berdengung kitabun, itu biasanya menunjukkan keagungan. Jadi ini adalah kitab yang agung yang diturunkan kepada kamu. Tidak dijelaskan siapa yang menurunkan. Karena sangat jelas. Ya. Karena dihormati, biasanya masyarakat Arab kalau menghormati seseorang, dia tidak mau sebut namanya. Ya, itu sebabnya di sana istri tidak disebut namanya. Karena dihormati. Karena dihormati, ya betul. Ya toh? Oke. Kita di sini menghormati seseorang. Kalau kita sebut namanya, itu kita sebut dengan nama penghormatan. Bapak. Ibu. Ya kan? Ya. Oke. Kitabun diturunkan kepada kamu, wahai Muhammad, maka jangan sekali-kali ada sedikit kesempitan, keresahan, kekesalan
yang menimpa hatimu karena Quran ini. Saya kira kita Baik, lanjutkan. kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak, Pak Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad jangan kesal karena Al-Quran ini turun. Ini dari Allah. Ya kan? Jangan kesal karena menyampaikannya kemudian ada orang yang tidak menerimanya. Oke. Itu pesan ayat ini. Litunzira bihi. Kitab ini turun agar dengannya, dengan kitab ini, dengan tuntunannya, dengan peringatan-peringatannya, engkau memberi peringatan. Di sini dia tidak sebut siapa yang diberi peringatan. Kalau saya berkata begini, ada hidangan banyak, silahkan makan. Apa yang dimakan? Hidangan ya? Tidak disebut. Segala apa yang ada, silahkan makan. Dia berarti bersifat umum kan? Ya. Nah, litunzira bihi, supaya kamu memberi peringatan. Siapa yang saya beri peringatan? Semua orang perlu diberi peringatan. Terutama yang melanggar. Baru dia katakan wa dzikra lil mu'minin. Adapun untuk orang-orang mukmin, maka mereka itu Quran ini menjadi pelajaran buat mereka. Ada yang diberi peringatan, ada yang menjadi pelajaran buat mereka. Oke. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Hai seluruh manusia, ikutilah secara bersungguh-sungguh apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabbikum. Rabb itu tarbiyah apa artinya? Pengajaran. Pendidikan. Ya kan? Rabb itu pendidik. Pendidik itu tahu Anda, ya kan? Dan senang pada Anda, ingin kebaikan Anda. Tuhan seperti itu. Ini Quran diturunkan untuk kamu dari Tuhan yang memelihara kamu, yang mendidik kamu, yang baik kepada kamu, sehingga pasti isinya, tuntunannya akan membahagiakan kamu di dunia dan di akhirat. Itu sebabnya dia tidak katakan minallah, tapi mirabbikum, dari Tuhan pemelihara, pendidik dan seterusnya itu tadi. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Tuhan itu dekat kepada kamu. Wali itu artinya dekat. Penolong. Jangan ikuti penolong-penolong yang lain yang bertentangan tuntunannya dengan tuntunan Tuhan. Kalau sesuai ikuti, ya kan? Yang bertentangan min dunihi, selainnya, yakni yang tuntunannya itu bertentangan dengan itu. Qalilan ma tadzakkarun. Hai manusia, kamu ini sedikit sekali ingat. Anda punya waktu 24 jam, berapa lama ingat Tuhan? Sedikit sekali Anda ingat. Iya kan? Kita punya sholat berapa kali? 5 kali sekarang. Manusia seperti itu. Itu pun buru-buru, Pak Quraisy. Itu pun buru-buru kadang-kadang. Bahkan kalaupun menurut ukuran kita sudah banyak, itu sebenarnya masih sedikit. Iya. Ya kan? Nah ini qalilan, sedikit kamu ini mengambil pelajaran. Sedikit kamu ini memanfaatkan peringatan. Padahal sekian banyak penduduk negeri yang telah kami tetapkan kebinasaannya, maka datanglah kepada mereka siksa kami sewaktu mereka tidur di malam hari atau sewaktu mereka berbaring beristirahat di siang hari. Banyak. Nanti kisah-kisahnya akan disebut. Siapa-siapa itu. Tidur di waktu malam atau istirahat di waktu siang. Maksudnya apa? Mendadak mereka. Saya kira. Baik, kita akan lanjutkan lagi.